Dinamika politik menjelang Pilkada Klungkung 2024 semakin dinamis. Masing-masing partai politik tengah melakukan penjaringan calon untuk menentukan figur yang tepat agar bisa bersaing memenangkan pertarungan politik. Ketatnya persaingan antar figur saat ini bahkan berpotensi memunculkan calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan atau independen. Komisioner KPU Klungkung Gede Suka Astriawan, saat ditemui di kantornya, Senin 29 April 2024 menyampaikan situasi ini juga sudah diantisipasi KPU sebagai pihak penyelenggara pemilu. KPU Klungkung sudah menetapkan keputusan mengenai syarat minimal sebaran dukungan untuk calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan. Suka mengatakan dalam menentukan syarat dukungan calon perseorangan, pihaknya menggunakan DPT terakhir dari Pilpres dan Pileg 2024 sebanyak 167.052 pemilih. Sehingga, syarat calon perseorangan harus menyerahkan KTP sebanyak 10% dari total jumlah DPT, sehingga ditentukan angka 16.706 KTP. Baik, kami dari KPU Kabupaten Klungkung sudah melaksanakan yang namanya tahapan pilkada. Mulai pertama kami sudah menetapkan yang namanya surat keputusan terkait jadwal dan tahapan. Terus yang kedua, kita akan sudah mulai merekrut yang namanya badan ad hoc, yaitu PPK, yang sebentar lagi pada tanggal hari ini 29 itu masa akhir pendaftaran bagi PPK. Nah, nantinya jika belum memenuhi kuota satu kali kebutuhan atau dua kali kebutuhan, nantinya akan kami perpanjang lagi untuk perekrutan yang namanya badan ad hoc PPK. Dan kami sudah juga menetapkan yang namanya SK syarat minimal sebaran calon perseorangan yang akan maju nantinya melalui jalur perseorangan, yang itu kami tetapkan di terakhir karena DPT pemilu yang kami pakai, pemilu tahun 2024 itu calon perseorangan itu harus memiliki KTP sebanyak 16.706 yang tersebar di minimal di 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung, karena Kabupaten Klungkung itu adalah 4 kecamatan. Di dalam aturan perundang-undangan itu adalah 50%, lebih dari 50% tersebar di kecamatan kabupaten tersebut. Itu yang baru kami persiapkan. Nah, nantinya kami juga menunggu masih yang namanya juknis peraturan terkait kapan mengumpulkan syarat tersebut. Nah, kami baru ada draftnya yang kami dengar itu kami mengumumkan di tanggal 5 Mei nanti, 5 Mei sampai dengan 7 untuk syarat perseorangan, dan penyerahannya dari tanggal 8 untuk menyerahkan di kami di KPU. Nah, kami di KPU Kabupaten Klungkung sih siap-siap saja untuk hal tersebut karena kami sudah membentuk yang namanya tim helpdesk dan penerimaan calon perseorangan tersebut. Untuk tahapan tersebut kami juga menunggu yang namanya keputusan pedoman teknis dari KPU, karena ini yang namanya pilkada serentak nasional tahun 2024 beda dengan pilkada yang tahun 2018. Karena ini sifatnya serentak, semua regulasi yang ada di pilkada ini harus ditetapkan oleh KPU itu sendiri. Dari DPT terakhir pemilu, kita kan menetapkan DPT terakhir pemilu itu kita tetapkan. Nah, itulah kita di dalam aturan perundang-undangan itu, Undang-Undang 10 tentang pilkada itu, kalau di bawah 200 juta DPT-nya itu untuk minimal syarat dukung perseorangan itu di angka 10%. Jadi kita hanya 16, kalau kurang salah saya ingat itu 116 kalau nggak salah itu DPT kita di bawah 200 juta. Jadi kita menggunakan angka 10% untuk syarat dukungan calon perseorangan. Ya, kalau terkait syarat dukungan itu kami sudah akan menyiapkan yang namanya helpdesk. Nah, kami juga akan menggencarkan yang namanya sosialisasi, baik itu di media sosial, baik itu di media cetak ataupun elektronik. Nah, itu akan kami gencarkan agar masyarakat Klungkung pada khususnya nanti di tanggal 27 November itu mengetahui secara umum bahwa akan ada pemilihan bupati dan wakil bupati Klungkung serta gubernur dan wakil gubernur Bali nantinya. Itu akan kami gencar, kami sosialisasikan agar minat partisipasi yang nantinya kami tetapkan itu bisa tercapai.
Dikatakan syarat dukungan masyarakat berupa KTP itu minimal tersebar di 3 kecamatan. Sebab, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dukungan tersebut harus tersebar pada 3 kecamatan, sedangkan Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan. Dia menambahkan, saat ini KPU Klungkung sedang menunggu petunjuk teknis terkait kapan syarat dukungan calon independen ini harus menyerahkannya ke KPU. Sejauh ini dia mengatakan yang ada baru sebatas draft, sehingga pihaknya belum bisa memastikan kapan syarat dukungan berupa KTP untuk calon independen itu bisa diserahkan. Bagiarta melaporkan.